Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kau berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, fakullahuma uffin. Janganlah sekali-kali kau berkata kepadanya dengan perkataan mak nih, bapak nih. Kalau ada kata yang lebih pendek dari itu pun diharamkan oleh Allah. Hanya tak ada yang lebih pendek lagi dari kata itu. Jadi kata saja tak boleh. Ya haram hukumnya. Ya. Nah, ada pernah seorang laki-laki, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan ayahnya yang telah menghabiskan uang miliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil ayah laki-laki itu ke hadapan beliau. Sini bapak. Laki-laki jompoh itu pun datang dengan tertatih-tatih, bersandar kepada tongkatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, betulkah kamu telah mengambil uang anakmu tanpa seizinnya? Laki-laki tua itu berkata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Baru beliau mau berkata, beliau pun langsung menangis, mengalir air matanya. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, ketika aku masih kuat dan anakku ini lemah, ketika aku kaya dan anakku ini miskin, aku tidak membelanjakan uangku kecuali untuk memberi makan dia. Bahkan terkadang aku membiarkan diriku kelaparan asalkan dia bisa makan. Sekarang aku telah tua dan lemah, sementara anakku tumbuh kuat. Aku telah jatuh miskin, sementara anakku menjadi kaya. Dia mulai menyembunyikan uangnya dariku. Dahulu aku menyediakan dia makan, tapi sekarang dia hanya menyiapkan makan untuk dirinya. Aku tidak pernah seperti yang dia lakukan. Aku tidak pernah melakukan hal ini terhadap dia. Jika saja aku masih kuat ya Rasulullah seperti dulu, jika saja aku masih kaya seperti dulu ya Rasulullah, pasti aku tetap akan merelakan uangku untuknya. Ketika mendengar hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menangis. Berlinangan air mata beliau seperti untayan mutiara menimpa janggutnya yang suci. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai bapak, habiskan seluruh uang anakmu sekehendak hatimu. Uang itu milikmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada laki-laki anak daripada bapak itu,
Dia berkata, dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Rasulullah bergetar menyampaikan itu kepada anak laki-laki ini. Beliau berkata, dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Tidak pantas kau berlaku seperti itu terhadap ayahmu yang telah berjuang membesarkan. Nah, jadi bagi orang tua kita yang masih hidup, mungkin ini kesempatan kita untuk berbakti kepada mereka. Mungkin kita tidak begitu lama lagi melihat wajahnya. Mungkin wajah yang kita lihat ini adalah wajah yang tidak lama lagi akan menghilang dari pandangan kita untuk selama-lamanya. Maka kalau orang tua masih ada, tunjukkan bakti kita kepada orang tua kita. Orang tua kita ini adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita wajib berbakti kepadanya. Dahulu ada seorang syekh bernama Syekh Haywajurai. Syekh Haywajurai ini mempunyai ibu yang kurang waras dan kurang normal. Suatu hari Syekh Haywajurai memberikan pelajaran kepada jamaahnya di masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Ketika sedang memberikan tausiah, tiba-tiba datang ibunya berteriak, "Haywa, Haywa, itu ayam-ayam belum dikasih makan. Cepat kau pergi kasih ayam makan." Dia memerintahkan kepada Syekh Haywajurai seperti dia memerintahkan anak kecil. Syekh Haywajurai berkata kepada jemaahnya, "Aku mengajar kalian hukumnya sunat, tapi aku berbakti kepada ibuku hukumnya wajib." Haywajurai pun pergi meninggalkan jamaahnya sambil menggandeng ibunya. Saudara-saudariku, berapa besar usaha kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita, tetap kita tidak akan dapat pernah membalas jasa kedua orang tua kita. Ada seorang pemuda yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menyampaikan hajat ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Jarak dari Yaman ke Mekah 1.500 kilo. Yaman ke Mekah 1.500 kilo. Ya, pergi 1.500 kilo, pulang 1.500 kilo. 3.000 kilometer perjalanan. Bukan dengan pesawat, bukan dengan mobil atau kendaraan apapun. Dia membawa ibunya, digendong ibunya, digendong. Dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, persis seperti yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni pada zaman Rasulullah. Uwais Al-Qarni juga dari Yaman. Sampai di Mekah, pemuda itu bertemu dengan Abdullah bin Umar. Pemuda itu berkata, "Wahai Abdullah, apakah dengan begini aku sudah bisa membalas jasa ibuku?" Abdullah bin Umar berkata, "Wallahi, demi Allah, demi Allah, rasa sakit yang diderita ibumu saat melahirkanmu, selamanya kau tak akan pernah bisa membalas jasanya. Rasa sakit yang diderita ibumu saat melahirkanmu, selamanya kau tak akan pernah bisa membalas jasanya." Ya Allah. Uwais Al-Qarni, dia berbakti kepada ibunya. Dia menjadi wali Allah. Tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi sangat terkenal di penduduk langit. Ya Allah, ini keutamaan orang berbakti kepada orang tuanya. Walaupun dia tak bisa membalas jasa ayah ibunya, tapi pangkat derajatnya diangkat oleh Allah setinggi-tingginya karena dia berbakti kepada
ayah dan ibunya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, maka bagi kita yang masih punya ibu, ya, masih punya ayah yang masih hidup, ya, muliakan dia. Muliakan dia. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW bertemu dengan Halimatus Sa'diyah. Rasulullah SAW langsung membentangkan sorbannya dan meminta Halimatus Sa'diyah duduk di atas sorbannya, di atas sorban Nabi yang mulia. Sayyidina Abu Bakar berkata, aku tak pernah iri kepada siapapun. Aku tidak merasa iri kepada siapapun kecuali kepada Halimatus Sa'diyah, karena dia didudukkan oleh Rasulullah di atas sorbannya yang mulia. Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuan Rasulullah, bukan ibu kandungnya. Halimatus Sa'diyah ini adalah ibu susuannya, bukan ibu kandungnya. Bagaimana kalau Rasulullah berjumpa dengan ibu kandungnya? Entah apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memuliakan ibunya. Ya Allah, saudara-saudara sekalian, orang tua kita ini adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ayah kita susah payah mencari nafkah, membanting tulang, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Semua ternyata dilakukan untuk kita. Ibu, dia tak pernah menghiraukan rasa sakit yang diderita, apalagi pada saat melahirkan kita. Itulah saat-saat yang paling menegangkan. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana kita ini bisa lahir keluar dengan selamat. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umur taatnya, ya Allah, panjangkan umur taatnya, ya Allah. Jangan susahkan mereka, karena mereka telah susah membesarkan kami, ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal dunia, jadikan kuburnya taman-taman surga, ya Allah. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya, ya Allah. Jadikanlah setiap amal baiknya menjadi sahabat di dalam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, mereka adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kami, ya Allah. Kami seperti ini karena mereka, ya Allah. Ya Allah, jika nanti Kau masukkan kami ke dalam surga, ya Allah, kami ingin, ya Allah, Engkau selamatkan, Kau masukkan ayah ibu kami ke dalam surga, ya Allah. Surga itu tidak akan lengkap tanpa kedua orang tua kami, ya Allah. Surga itu tidak akan sempurna tanpa kedua orang tua kami, ya Allah. Surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami, ya Allah. Maka selamatkanlah kami, selamatkan mereka, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan tidak mendurhakai. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.